Kita akan melihat dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur, Mazmur 90. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur, Mazmur 90. Mazmur 90 kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Allah tempat perlindungan yang kekal. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini bagaimana Nabi Musa menyampaikan doanya kepada Allah. Ada yang mengatakan pada saat sebelum dia akan meninggal dunia, dia akan mengakhiri dunia ini karena Allah sudah menyuruh dia untuk akan pergi ke bukit setelah dia melihat tanah Kanaan itu dari bukit. Kemudian dalam proses itu dia melihat bagaimana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, waktu itu adalah umat yang sedang mengembara. Jadi ada penulis mengatakan kitab pasal 90 ini ditulis pada saat mereka sedang di padang gurun, pada saat mereka mengembara. Pada waktu itu setelah dia melihat bagaimana Allah menghukum bangsa Israel,
Allah menghukum umat itu karena ketidakpercayaan mereka tentang penyertaan Allah. Sekali lagi, bagaimana dia melihat Allah menghukum bangsa itu akibat daripada ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Ketidakpercayaan itu, saudara, bukan hal mudah. Karena Allah sudah berulang-ulang, Allah sudah sering mengingatkan, menampakkan, dan membuat mujizat-mujizat. Tetapi kenyataannya bangsa itu sangat-sangat menyakiti hati Allah. Bahkan yang paling parah adalah ketika di mana? Di Masa dan di Meribah. Saudara, ketika Allah menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, minimal ada 10 mujizat. Itulah yang mereka lihat sendiri, mereka rasakan sendiri. Kemudian mujizat-mujizat itu di mana yang tidak mungkin menurut manusia, tetapi itulah kenyataannya. Namun ketika mengalami kekurangan, ketika mengalami sesuatu yang pada saat itu sebenarnya Allah ingin menguji mereka, apakah mereka orang yang taat, apakah mereka orang yang setia atau tidak pada masa itu. Tetapi mereka gagal. Mereka gagal dalam ujian itu. Saudara, jadi dalam kegagalan itu bagaimana Allah menghukum mereka, dan Musa adalah orang yang menjadi pemeran utama dalam setiap peristiwa itu. Musa adalah orang sebagai garis depan. Bagaimana Allah berfirman, bagaimana Allah mengelepaskan, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah betul-betul membuat sesuatu yang tidak mungkin itu tadi. Tetapi setelah di dalam perjalanannya Allah marah dan menyatakan tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian kecuali siapa? Kecuali siapa? Yosua dan dari semua yang berangkat dari tanah Mesir yang sudah menyaksikan mujizat itu, tidak ada yang sampai ke sana kecuali 2 orang itu dan keluarganya tentunya. Dan saudara, bahkan Musa yang menjadi peran utama, yang menyaksikan dan menerima wahyu itu secara langsung, yang sudah berhadapan dengan Allah langsung, berbicara dengan Allah langsung, itu saja pun tidak sampai. Tetapi Allah izinkan dia untuk menatap atau melihat. Sehingga saudara, dalam perenungannya, dalam doa Musa, itulah yang kita lihat dalam bacaan kita tadi itu. Kalau kita lihat di sini, bagaimana Musa menggambarkan tentang hidup manusia, menggambarkan tentang hidup orang-orang yang tidak percaya, menggambarkan hidup orang-orang yang percaya. Bagaimana dia menggambarkan, tahu? Inilah situasi, inilah keadaan yang sesungguhnya yang harus dihadapi oleh manusia, ya. Saudara perhatikan di situ. Ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata apa? Kembalilah hai
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut. Ya. Ayat 7 itu yang sudah saya katakan tadi. Sungguh kami habis karena murkamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Itu yang saya juga katakan tadi. Tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian kecuali Yosua. Kemudian ayat 8, ya, akibat dosa. Ya. Ayat 9, akibat kemarahan Allah. Maka datanglah Musa menyimpulkan ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya berburu-buru dan kami melayang lenyap. Bayangkan jumlah yang berangkat menurut prediksi minimal 1.800.000 orang yang berangkat dari tanah Mesir. Coba bayangkan betapa manusia itu bergerak begitu. Siang mereka dilindungi oleh tian awan, malam mereka disinari oleh tiang api. Dalam proses perjalanan itu mereka tidak menanam tapi menuai. Pakaian mereka tidak lapuk. Namun dalam perjalanan itu saudara, dikatakan di sana, orang yang umurnya 20 tahun ke atas harus berhenti di padang gurun. Bayangkan betapa banyaknya manusia itu di dalam perjalanan itu meninggal, mati. Perjalanan bangsa Israel itu ada kurang lebih 40 tahun. Jadi kalau yang tersisa hidup itu adalah 20 tahun ke bawah. Bayangkan betapa banyak manusia itu meninggal. Dan bisa kita bayangkan bagaimana situasi pada saat itu. Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan satu persatu keluarganya meninggal di padang gurun. Maka Musa berkata, hidup itu sangat singkat dan penuh dengan apa? Penderitaan. Karena itu dikatakan waktu yang singkat yang ada itu, waktu yang sangat-sangat sedikit itu, dia katakan kalau 70 tahun itu sudah hebat, 80 tahun itu sudah hebat, ya. Kemudian ayat 12 dia katakan, untuk melewati 70 tahun, 80 tahun itu, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hidup itu singkat, hidup itu sangat-sangat pendek. Karena itu ajari kami supaya kami bisa menggunakan waktu ini dengan sangat bijaksana. Nah, itu saudara. Beberapa waktu kemarin saya dengan Stephen dan Evan bercanda di bawah. Kami kan diskusi. Dia bilang, umur Bapak sekarang berapa? 44 tahun. Kemarin baru saya merayakan ulang tahun. Sehingga kami diskusi. Aku bilanglah sama mereka ini. Kalau Tiffan, kalau diambil garis, ini saya sudah di mana ini? Sudah lewat di pertengahan. Tahu maksudnya saudara? Kalau hebat, umur kalau di pertengahan berarti berapa?
88 tahun. Kira-kira yakin gak saya umur 90 tahun? Kayak sepertinya gak yakin umurku 90 tahun. Ya kan? Kalau Pak Salmon berapa ini? 77 Pak Salmon. Mungkin Pak Salmon yang paling tua ya. Kalau Pak Sibrani 60 lebih ya. 60 ya. Saya enggak yakin saya bisa umur 90 tahun. Berarti sudah kalau ini apa itu namanya ada penggaris, saya itu loh sudah di setengah. Kalau 90, kalau cuma 80 berarti sudah lewat setengah. Kalau hanya 70 berarti sudah tinggal sedikit lagi, ya kan? 44 ditambah 70. 70 dikurangin 44 berapa? Katakanlah 75 saja lah biar gampang ingatnya menghitungnya. Berarti sisa 30 tahun lagi kan. Kalau umur saya 75 berarti sisa 30 tahun lagi. Betul ya? 31 tahun lagi. Kalau 80 berarti sekitar ya 34 atau 35 tahun lagi. Saya renungkan saudara. Kadang-kadang saya duduk di sini atau di bawah atau di depan itu merenungkan. Mulai saya lahir sampai umur kelas 3 SD, saya tidak ingat apa-apa. Apa yang terjadi seumuran kelas 3 SD ke bawah saya nggak ingat. Mulai kelas 4 SD, mulai saya ingat. Saya ingat dulu rumah kami begini bentuknya, kemudian gambarannya begini. Sampai sekarang banyak peristiwa yang saya lewati saya ingat. Dan setelah saya renung-renungkan perjalanan hidup itu, saya evaluasi ke belakang. Memang saya hitung-hitung berapa banyak mujizat yang terbesar yang saya alami. Mujizat artinya betul-betul itu tangan Tuhan yang bekerja. Berapa kali saya selamat dari kematian. Karena mau hanyut saja saya 2 kali di sungai. Ya. Belum lagi kecelakaan lalu lintas. Belum lagi mobil terguling. Belum lagi banyak hal. Belum lagi berantem-berantemnya. Berapa banyak yang sakit penyakit keluarga yang saya lewati. Berapa banyak bagaimana Tuhan membiarkan peristiwa itu seolah-olah tidak ada pertolongan. Dan berapa kali saya melihat Tuhan itu betul-betul campur tangan. Saya evaluasi. Setelah saya hitung-hitung, sampai akhirnya hari ini saya berdiri di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan belaka. Kalau saya hitung mundur, yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu saya sudah alami. Kalau saya hitung mundur, saya sudah melihat kehidupan banyak orang. Mulai dari kehidupan orang yang paling kaya, kehidupan orang yang paling susah, kehidupan orang yang biasa-biasa. Maka akhirnya saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ini. Apa dikatakan di situ? Hidup itu ternyata apa? Penderitaan dan kesusahan dan cepat
kata Musa, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ayat 12. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita mengevaluasi diri kita, kita terus memikirkan tentang bagaimana tujuan kita, maka akhirnya kita memperoleh hati yang bijaksana. Akhirnya kita mau menyimpulkan dalam hidup kita bahwa hidup ini singkat adanya. Karena itu aku mau mempersiapkan diriku sekuat tenagaku untuk menuju kekekalan. Selama aku hidup, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, selama aku hidup, hidupku untuk Tuhan. Selama aku di dunia ini, aku mau melakukan segala-galanya untuk Kristus. Karena hidup itu singkat. Maka dikatakan kematian adalah keuntungan. Hidup adalah melayani Kristus. Menghitung hari-hari kita. Sehingga hari-hari kita tidak selalu dipersoalkan tentang bagaimana makan minum. Hidup kita tidak dipersoalkan tentang bagaimana melayani hawa nafsu. Hidup kita tidak dipersoalkan terus tentang bagaimana selalu melayani dosa. Keinginan daging. Kalau kita memperoleh hati yang bijaksana, maka hidup kita tidak melulu memikirkan tentang dunia. Tidak melulu memikirkan tentang kesenangan-kesenangan. Tetapi kita akan memikirkan tentang kekekalan. Ya, karena hidup itu dikatakan seperti rumput. Hidup itu seperti apa? Uap air muncul dan dia terbang. Maka selalu saya mengajarkan kepada kita, engkau yang paling tahu hatimu, engkau yang paling mengerti tujuan hidupmu. Karena itu arahkan. Kita butuh uang, iya. Kita butuh kendaraan, iya. Kita butuh uang sekolah, iya. Kita butuh makan minum, iya. Tetapi sebenarnya yang paling kita butuhkan bukan itu. Yang paling kita butuhkan adalah Kristus. Yang paling kita butuhkan Allah. Itu sebenarnya. Karena ketika kita membutuhkan Dia, Dia adalah Allah kita, memberikan kita jalan dan hikmat. Maka hikmat itulah yang bisa menyelesaikan banyak hal. Hikmat itulah yang membuat kita menjadi sukacita. Hikmat itulah yang membuat kita menjadi lebih tenang. Hikmat itulah yang membuat kita menjadi bijaksana menjalani hidup. Dan hikmat itulah yang mengantarkan kita kepada kekekalan. Dan hikmat itu adalah Roh Kudus. Amin. Dialah hikmat itu. Dan itulah yang kita butuhkan dalam dunia ini. Saudara, mari ke depan ini. Kalau engkau diberikan waktu untuk bekerja, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Kalau diberikan Allah engkau hidup untuk melayani, melayanilah dengan sekuat tenaga. Kalau engkau diberikan Allah untuk menjadi saksi, menjadi saksilah sekuat tenaga. Artinya saudara, apapun yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam proses perjalanan itu tidak ada yang namanya apa? Penyesalan. Tidak ada penyesalan. Karena kita selalu dalam hidup itu melibatkan Allah. Dalam perencanaan itu melibatkan Allah.
Walaupun kadang-kadang kita melibatkan Allah. Ingat seperti yang sering saya katakan. Kita melibatkan Allah. Kadang-kadang otak kita tidak sanggup mengikuti. Tapi sekali lagi, rancangan Allah, kehendak Allah, tuntunan Allah akan selalu dengan kekekalan. Allah merancang kita, Allah mengatur kita. Itu selalu bukan hanya temporer, bukan. Bukan hanya sementara, bukan. Kalau engkau masuk dalam rencana Allah, engkau masuk dalam kehendak Allah, engkau ada berharga di dalam biji mata Allah, maka engkau akan diatur dengan penuh kekekalan. Rancangan Allah. Maka kalau engkau sekarang mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendakmu, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, banyak hal yang tidak sesuai dengan impianmu, tetapi diawali engkau sungguh-sungguh datang kepada Allah dan merencanakan itu bersama dengan Allah di dalam doa, maka engkau akan melihat ke depan arahnya akan jadi apa dan bagaimana. Ingat saudara, hidup kita penuh dengan rencana Allah, bukan hanya hari ini, tetapi menuju apa? Kekekalan. Ya. Jadi kalau engkau sekarang masih banyak impianmu tidak terpenuhi, engkau harus belajar. Di awal impianmu itu betul-betul itu. Apapun itu, negatif pun sekalipun itu menurutmu tidak masuk di akalmu, engkau taat kepada dia, dia akan mengantar engkau tepat pada waktunya. Amin. Saya kadang-kadang saudara, kalau berdiri melihat bagaimana Allah merancang dari kecil. Saya ini orang desa, satu kampung dengan mereka-mereka ini. Sekarang sudah mending desanya, sudah lewat mobil, sudah ada listrik, sudah ada air. Dulu, kenapa kan sering saya bilang, saya ini pendek saudara. Karena dulu mau mikul kopi. Jadi mau ke pekan itu mikul kopi, taruh kepala. Jadi dulu saya umur Eben ini sudah bisa mikul kopi itu 2 kaleng. Tahu 2 kaleng itu? Itu sekitar 30 kilo. Seumuran Eben ini. Makanya kadang-kadang aku bilang Eben ini, waduh ini sudah berbahagialah dia. Ya kan? Tidak merasakan. Dulu kami kalau ke sungai itu, tahu bambu. Namanya kami sana itu Quran. Bukan Al-Quran ya, Quran. Quran itu bambu, dua batang yang gede, ya kan, dilubangi di tengah, kemudian ditaruh di punggung. Karena mengambil air itu seperti dari sini jauhnya ke sekolah siapa sana, ke sungai. Kalau saudara mau lewat ke perbatasan Malang dengan ini kan ada sungai sana itu. Nah, tapi itu bukan jalan rata, melewati gunung, pertama melewati lembah, baru naik lagi. Namanya Laisimuhur. Wah si Rimo tahu lah itu Laisimuhur itu. Itu taruh bambu di belakang saudara, pikul. Nah itu. Bayangkan. Semua sesuai dengan waktu Tuhan. Dipelihara, diantar. Waktu itu saya bilang, Tuhan, aku ingin ke depannya melayani Engkau dengan serius. Aku ingin melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Pertemukan aku dengan wanita yang sungguh-sungguh bisa menolong aku melayani. Makanya dapatlah Mama Stephanie ya kan. Nah itu. Dia kan sungguh-sungguh melayani kan. Sekarang lebih sungguh-sungguh dia daripada awal ya kan. Gitu. Tuhan aku ingin punya istri itu keriting. Dari dulu memang waktu suka yang keriting. Ya. Saya selalu mengajak. Kalau saya berdoa itu detail Tuhan. Sama Tuhan itu detail. Bukan Tuhan aku minta jodoh ketemu. Enggak.
Sebelum saya kenal wanita apa semua masih di Medan waktu itu, saya begitu. Aku ingin 2 anak laki-laki dan punya istri itu Tuhan yang rambutnya keriting putih. Kalau bisa agak cantik lah supaya mataku gak jelalatan nanti, gitu aja. Saya ini real saja saudara, kan betul tuh. Kalau nanti aku jadi pendeta, mata jelalatan kan bisa berdosa, ya kan? Apa yang dikhotbahkan, wah itu nggak bisa, selingkuh kan nggak bisa kan, langsung buyar tuh. Makanya anak-anak remaja, anak-anak muda, ya, anak-anak kecil, orang tua, anakmu kecil, doakan Tuhan kelak berikan dia jodoh. Jangan setelah ketemu baru berdoa, itu salah. Berdoa dulu biar Tuhan bertemu. Jangan setelah bertemu baru didoa, kan itu sudah terlambat. Kalau Alkitab berkata apa? Kalau ada ular berbisa datang mencaplok baru baca mantra, maka mantranya pasti tidak mempan. Jadi baca mantra dulu, ularnya datang, maka racunnya tidak itu Alkitab loh itu. Jadi kita pun begitu. Dulu waktu kita bilang Tuhan kita mau bikin gereja di mana tidak ada gereja. Kita arah ke sini. Dulu ini kita bilang Tuhan kami mau berdiri. Jadi begitu. Berdoa. Sampaikan keluhan. Dan kalau engkau mengaturnya di dalam kehendak Allah, maka engkau setia kepada Dia. Jadi waktu itu kalau saya berdoa, Tuhan saya ingin begini, ketika muncul yang lurus rambut, saya bilang saya tanya dulu, Tuhan dulu kan aku minta yang rambut keriting, kok yang muncul yang lurus rambut? Nah, apakah betul seperti itu? Itu yang namanya apa? Bertanya. Ingat Roh Kudus itu ditaruh di dalam diri kita supaya kita bisa berkomunikasi. Bertanya, Tuhan, apakah Engkau mengizinkan aku ini? Kalau kita tidak yakin, maka datanglah kepada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan dan berkata, Bapak Ibu, aku minta doa, doakan aku mengalami pergumulan begini. Seperti itu. Dulu saya begitu. Dulu Mama Stephen ini banyak sainganku saudara. Saya jujur saja. Karena aku yakin pertempuran itu susah kudapatkan. Ya kan? Maka pada saat itu saya pergi ke orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan semua dosen, bukan semua orang. Saya tahu orang itu mengasihi Tuhan. Aku datang kepada dia. Aku buat janjian kepada dia. Dan kemudian aku jelaskan ini pergumulannya. Ini situasinya. Maka dia bilang mari kita berdoa. Saudara, kita sampaikan pergumulan. Kita datang. Mungkin pada saat itu aku ragu tentang jawaban Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan berbicara kepada orang itu. Dan itu mengingatkan kita. Sehingga kita bisa berjalan lurus. Amin. Aku dulu begitu, saya ingat itu. Namanya Bapak Sinuraya. Bagaimana Pak Sahat? Dia manggil saya Pak Sahat. Padahal dosen. Ya Pak, sudah saya berdoa. Ada tanda-tanda enggak? Belum ada Pak. Sabar ya, saya sudah berdoa. Itu betul-betul hamba Tuhan. Dan saya bilang, saya ingin seperti beliau. Beliau itu sudah masa mau matinya, selesai dia khotbah, tiba-tiba amin, tiba-tiba blok, selesai meninggal dia saudara. Saya bilang Tuhan aku ingin suatu saat kalaupun meninggal pada saat
setelah memberitakan Injil. Saudara, dalam hidup kita pun seperti itu. Ya. Ayat 13, ayat 14, ayat 15, 16, 17. Itu doa harap. Itu bisa terjadi dengan baik kalau kita sudah seperti yang saya katakan tadi, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah dan meminta dipimpin oleh Allah dan diarahkan oleh Allah. Bukan hanya hawa nafsu, bukan hanya keinginan kita. Kadang-kadang kita ingin sesuatu, kita berdoa, ternyata Tuhan beri, padahal sepertinya Tuhan beri, padahal belum tentu itu dari Tuhan. Itu bisa terkecoh. Karena itu kita akan selalu berkata, kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidupku. Karena itu tidak gampang, saudara. Maka dikatakan, Tuhan kembalilah, sayangilah kami. Itu doa. Sayangilah hamba-Mu ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan kasih setia-Mu supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami. Artinya apa? Permohonan daripada Musa. Dia berkata, biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kebaikan-Mu ya Tuhan ada di dalam hidup kami. Sekalipun banyak hal dalam hidup tidak sanggup kami lewati. Artinya begini saudara, keinginan kita yang membuat kita susah itu apa sebenarnya? Apa yang membuat kita susah itu? Apa? Pikiran, kehendak, kemauan. Aku ingin A, tidak tercapai, menyebabkan kita marah, menyebabkan kita susah. Sebenarnya keinginan itu belum tentu baik untuk kita. Keinginan itu belum tentu sempurna untuk tujuan hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita ngotot untuk itu. Itulah yang banyak menyebabkan kita apa? Menderita. Mindset ini sebenarnya yang paling banyak membuat kita susah. Keinginan kita yang membuat kita sebenarnya susah tidur. Cita-cita kita yang terlalu tinggi sehingga membuat kita susah sekali bisa apa? Tersenyum. Betul? Kita memaksa, kita paksa. Ketika kita paksa tidak bisa, maka kita tidak bisa berdoa. Karena ketika kita memaksa, kita berdoa, Tuhan menginginkan ini, kita tidak mau. Tuhan inginkan yang kau baik, kita tidak mau. Kita maunya ini. Ketika kita maunya ini, Tuhan tidak kasih, kita marah. Itulah yang sebenarnya membuat kita banyak menderita. Tak betul? Itu. Jangan bilang kalau sudah punya kekayaan segunung akan hidup itu sejahtera. Enggak. Jangan bilang kalau pangkatmu sudah tinggi, setinggi-tingginya engkau membuat sudah senang-senang. Enggak. Seperti tadi sudah saya katakan. Saya sudah melewati dan hidup di dalam keluarga orang susah dan orang senang. Saya sudah lihat. Maka kesimpulan saya, biarlah hidup itu mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Biarlah hidupmu melewati tahun 2020 ini dan akan masuk ke dalam tahun 2021. Biarlah hidupmu sesuai dengan kehendak Allah. Beri dirimu dan selalu beri dirimu. Jikalau keinginan belum tercapai, terus berdoa.
sampai engkau mengerti apa yang Allah maksudkan atas sehingga itu tidak tercapai. Dan kalau engkau betul-betul memberikan dirimu kepada Dia, percayalah, Dia tidak akan membawa engkau ke jurang. Dia tidak akan membawa engkau kepada kebinasaan, tetapi Dia akan membawa engkau kepada apa? Damai sejahtera. Beri dirimu ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin makin susah atau mungkin makin senang. Tetapi kita akan selalu berdoa, Tuhan, biarlah kami dalam hidup kami ini, berilah kami roh yang membuat kami bersukacita. Banyak orang tidak bisa bersukacita. Banyak orang tidak bisa tersenyum. Banyak orang tidak bisa apa? Bahagia. Padahal sehat. Banyak orang hidupnya murung terus. Banyak orang hidupnya tertekan terus. Padahal semuanya ada. Tetapi saya juga sering melihat orang hidupnya kekurangan. Apapun tidak ada diharapkannya, tetapi dia tetap bersukacita. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap bersukacita? Karena dia bilang, Allahku memeliharaku, ngapain aku takut? Allahku akan selalu menjagaku, mengapa aku takut? Dan itulah yang selalu kami buat di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, saudara. Karena kami percaya Allah kami ada bersama kami. Dan saya berdoa, Anda pun akan selalu berpikir begitu. Amin. Sehingga kita tidak usah takut. Sehingga kita tidak mau melakukan kejahatan. Sehingga kita tidak mau mengejar dunia kejahatan. Karena kalau sudah waktunya Allah memberkati engkau, siapapun tidak akan bisa menutup berkat untukmu. Jikalau sudah waktunya Allah mengangkat engkau, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, tidak bisa. Tetapi kalau belum waktunya, sekalipun engkau berjuang jungkir balik, tidak akan bisa kalau engkau mengasihi Dia. Ingat, kalau engkau menerima Kristus di dalam hidupmu, Dia akan selalu mendampingi engkau. Kalau ada hal-hal yang membawa engkau ke jurang, Dia pasti akan ingatkan. Dia, kalau engkau bandel, Dia pasti tarik paksa sampai kepada tujuan. Karena itu relakan dirimu, relakan hatimu dalam masa-masa hidup ini. Amin. Sekali lagi, tetaplah setia melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa. Jangan goyah imanmu sekalipun maut menjemput. Amin. Amin. Saya tidak mau kita semua mundur, tetapi pegang itu. Seperti Musa, dia pegang itu dan berkata, sampai di sini Tuhan akan terus berkata kita. Eben Hezer, Tuhan menyertai. Biarlah ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ini. Ayat ini menyertai kita sepanjang tahun 2021. Dan biarlah kita menjadikan Allah, ayat 1, tempat peteduhan kita turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Kristus Yesus, kami mau ya Tuhan, hidup kami bergantung kepadamu. Biarlah kami sungguh-sungguh setia kepada Engkau melewati hidup ini. Hidup ini singkat. Sebagaimana hamba-Mu sudah sampaikan, hamba sudah melewati 44 tahun. Dan itu penuh dengan air mata, kesusahan. Tetapi di baliknya juga banyak mujizat yang terjadi. Dan tentu umat-Mu ini pun, jemaat-Mu ini,
banyak melewati seperti yang hamba-Mu alami. Karena itu kami selalu bermohon kepadamu. Kami tidak tahu hari-hari ke depan yang akan kami lewati. Kami tidak tahu berapa umur kami. Mungkinkah 70, mungkinkah 80, kami tidak tahu. Atau mungkin kematian itu esok hari kami juga tidak tahu. Karena kematian itu bagi kami misteri. Tetapi Tuhan, firman-Mu itu bagi kami sangat jelas. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami sebagaimana janji firman-Mu akan melihat anak-anak kami dan melihat cucu-cucu kami dan melihat tangan Allah kami yang perkasa akan selalu mendampingi, membela, dan menuntun kami. Di dalam hidup kami pasti ada kekurangan. Di dalam hidup kami pasti ada hal-hal keinginan kami tidak sempurna. Kami tahu dan kami bersyukur untuk itu. Karena jikalau ketidaksempurnaan itu menyebabkan kami harus sungguh-sungguh bergantung kepadamu. Karena itu tolonglah ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu melewati tahun ini. Walaupun ada yang bersuka cita, mungkin juga banyak yang berduka cita. Mungkin juga banyak yang beban, mungkin juga banyak utang piutang. Tetapi biarlah kami pada tahun 2021 nanti, kami penuh dengan sukacita, penuh dengan kemurahan Allah, penuh dengan berkat-berkat Allah, penuh dengan kasih setia Allah. Itulah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur.